Semakin dewasa, akan semakin banyak ujian yang menghampiri. Mental terus-menerus dipaksa untuk terus kuat, bersikap baik-baik aja, dan ngasih senyuman terbaik untuk dunia, walaupun dunia selalu membuat diriku patah, dan ya bahkan rasanya hampir ingin menyerah. Dunia selalu menuntutku untuk terus kuat, tapi dunia gak tahu bahwa semakin dipaksa untuk terus kuat, justru akan semakin hancur rasanya. Setiap manusia itu punya kapasitasnya sendiri. Mungkin ada beberapa manusia yang selalu bilang dirinya itu baik-baik aja. Ya, seolah-olah tuh kayak gak pernah punya masalah. Selalu bisa menunjukkan yang terbaik untuk dunianya. Dan menjadi yang paling periang di lingkungannya. Tapi mereka gak tahu bahwa ia yang kau sebut manusia kuat adalah ia yang sebenarnya paling rapuh. Hatinya mudah tersentuh. Karena semakin dewasa, semakin malas untuk berbicara. Malu dan mengadu ke antar sesama. Ya semua itu bukan karena apa-apa. Karena lebih baik menjadi kuat untuk diri sendiri. Karena sembuh dan pulih bukan dari orang lain yang menjadi obatnya. Menjadi kuat pun bukan orang lain yang menjadi peran utamanya. Justru yang menjadi peran utamanya yaitu diri sendiri. Diri sendiri juga menjadi tiangnya. Ibaratnya itu, ketika tiang kamu jatuh, maka kamu akan jatuh. Ketika tiang kamu berdiri kokoh, kamu pun akan berdiri kokoh pula. Hidup kamu yang menentukan arah dan tujuan mau kemana alurnya. Semua itu kamu yang bisa menentukan. Kenapa sih? Kayak diri sendiri tuh berperan penting dalam segala hal. Ya karena diri kamu. Ya diri kamulah yang paling penting, bukan orang lain atau siapapun. Orang lain gak perlu tahu bagaimananya kamu. Ada beberapa hal yang dimana orang lain perlu tahu. Dan ada juga yang dimana orang lain tuh gak perlu tahu. Karena gak semua kehidupan kita itu bergantung pada orang lain, bukan? Karena walaupun begitu, dalam kehidupan nyata, antar sesama itu saling bergantungan. Namun arti yang di sini tuh ketika kamu sedih, kamu kecewa, kamu hancur, gak semua harus kamu gantungkan pada orang lain. Yang dimana kamu selalu yakin bahwa apa yang kamu rasakan memang bisa sembuh hanya karena orang lain. Ada momen di mana kamu membutuhkan orang lain untuk menjadi pendengar. Ada juga yang tidak. Mereka yang mendengarkan gak lebih hanya sekedar ingin tahu tanpa memberi bahu. Kadang suka ngerasa gak sih kayak kok hidup gini-gini aja ya? Gak ada yang berubah. Capek kayak gini terus. Udah deh, rasanya mau nyerah aja. Ngerasa kayak gak berguna dan gak ada tujuannya ini hidup. Kenapa sih percintaan tuh selalu aja gagal? Udah mencoba memberikan yang terbaik, tapi pada akhirnya harus berakhir dengan kekecewaan. Insecure banget sama diri sendiri. Ngerasa kayak gak pantas buat siapa-siapa. Orang lain aja bahagia. Sesekali pengen banget rasanya ngerasain apa yang orang lain rasain. Ngerasain yang namanya definisi bahagia itu seperti apa sih? Lihat orang lain mau punya keluarga yang lengkap, kayaknya bahagia banget ya. Apa daya aku yang sudah tidak memiliki keluarga yang lengkap? Dan maybe masih banyak lagi hal-hal lainnya. Pasti kamu pernah kan menganggap diri kamu sendiri seperti itu? Gak apa-apa kok, wajar. Kalau capek, gak apa-apa. Karena emang gak selamanya kehidupan itu sesuai dengan apa yang kita mau. Alurnya seperti apa, endingnya seperti apa. Nikmati aja prosesnya. Nikmati aja perjalanannya. Karena gak selamanya apa yang kamu mau itu harus terwujud. Kalaupun belum terwujud, ya gak apa-apa. Kamu tahu gak? Kalau Tuhan itu punya rencana indah di balik rasa sakit dan perjalanan panjang yang udah kamu lalui sampai saat ini.
Dan kamu masih mampu bertahan ketika kamu dihajar mati-matian oleh duniamu sendiri. Tapi kamu masih bisa menerima dengan baik dan menjalani hari-hari kamu dengan baik. Ya walaupun setiap malamnya kamu harus menangis. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Nangis juga bukan berarti kamu lemah. Baik laki-laki maupun perempuan. Menangis itu bukan sesuatu hal yang dimana dikatakan kalau ia itu emang lemah. Memang ada saatnya seseorang bisa terlihat kuat saat dirinya sedang berhadapan dengan orang lain. Namun ada saatnya juga seseorang akan terlihat tidak baik-baik aja ketika ia sedang sendiri. Karena waktu sendiri itu waktu terbaik untuk mengeluarkan semua yang dirasakan tanpa adanya orang lain. Iya, mungkin banyak yang bilang kayak sendiri itu tenang, nyaman. Iya memang benar, sendiri itu tenang. Memang kita perlu memberikan waktu untuk diri kita sendiri, untuk merasakan ketenangan. Karena kamu juga bukan robot yang terus-menerus dipaksa kuat tanpa adanya jeda untuk kamu beristirahat dan memberikan ruang untuk dirimu sendiri. Robot pun bisa rusak, bukan? Sekuat-kuatnya baja, akan ada waktunya di mana ia tidak lagi kuat dan kokoh. Sekuat-kuatnya manusia, akan ada waktunya di mana ia tidak lagi menjadi kuat untuk dirinya sendiri. Karena kenapa? Semakin lama beban yang dirasa pun akan semakin berat. Dan pada saat itu, kau pun kesulitan untuk berdamai dengan diri kamu sendiri. Pernah gak sih berada di fase yang dimana kamu memang sulit untuk berdamai dengan diri kamu sendiri? Kamu yang selalu berkelahi dengan dirimu sendiri. Mungkin semua orang juga pernah yang merasakan itu. Aku pernah berada di fase aku sudah tidak lagi memiliki siapapun. Dan ya rasanya ingin menyerah aja. Tapi ya setelah itu aku pikir, untuk apa aku menyerah? Banyak kok orang di luar sana yang juga merasakan hal yang sama. Atau bahkan lebih parah dari ini. Kayak mikir masih ya sih aku harus menyerah. Malu dong sama diri sendiri. Orang lain aja bisa, masa aku enggak? Orang lain aja mampu, masa aku enggak? Gak tahu kenapa akhir-akhir itu lagi ngerasa capek aja. Tapi gak tahu capek kenapa. Kayak gak punya semangat, tapi gak tahu apa penyebabnya. Seolah-olah semua terasa kosong dan hampa. Semua terasa aku tidak memiliki siapapun dan memang hanya seorang diri. Jangan tanya aku kenapa. Apa yang menjadi alasan di balik semua ini? Aku aja gak tahu kenapa. Karena untuk menebak diri sendiri aja aku kebingungan. Karena aku ngerasa untuk sekedar memahami diri sendiri aja aku kesulitan. Gak ngerti maunya apa. Ternyata benar ya, untuk memahami diri sendiri aja gak semudah itu. Mencoba buat berdamai dengan diri sendiri aja gak semudah apa yang orang bilang. Mungkin akan terkesan mudah ketika diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Ini bukan tentang ucapan semata, tapi itu soal kau mampu atau tidak melakukannya. Ya, memang gak semua orang tuh mampu. Dan gak semua orang juga bisa. Dan bukan berarti mereka yang gak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, itu berarti mereka yang lemah. Untuk memahami dirinya sendiri aja kesulitan. Gak seperti itu ya. Kenapa aku bilang gak seperti itu? Karena kita gak bisa menyamaratakan diri seseorang dengan orang lain. Karena kenapa? Karena setiap individu itu mempunyai perbedaannya sendiri. Mempunyai kapasitasnya sendiri. Jadi nggak semua orang itu sama. Dan semua orang punya jalan ceritanya sendiri. Alur kehidupannya sendiri. Dan yang pasti, punya akhir cerita yang berbeda. Di kehidupan aku yang sekarang, yang semakin
beranjak dewasa, semakin banyak hal-hal yang harus nggak apa-apain. Hal-hal yang seharusnya semua nggak terlalu dibebanin. Dan sekarang juga kayak banyak banget orang-orang yang bilang, kok kamu sekarang nggak peduli sih sama orang-orang di sekitar kamu? Kok sekarang kamu menjadi orang yang bodoh amat sih sama apa yang terjadi di sekitar kamu? Apa yang membuat kamu seperti ini? Oke, mungkin singkatnya seperti ini ya. Bukan aku nggak peduli dengan orang-orang di sekitarku. Bukan aku bodoh amat sama apa-apa yang terjadi di lingkunganku. Soal itu tuh biar jadi urusanku. Gak perlu aku perlihatkan. Bahkan orang-orang terdekatku aja bilang, kenapa kamu yang dunia selalu care, sekarang menjadi cuek? Kenapa kamu yang dulunya periang, bawel, heboh, banyak bicara, sekarang menjadi diam? Yang memang pada dasarnya inti dari pertanyaan itu tuh, kamu kenapa? Ada apa? Udah kok, itu aja. Dan mereka, entah siapapun, gak akan pernah mendapatkan jawaban apa-apa dariku. Cukup diamku yang menjelaskan semuanya. Karena mereka hanya sekedar ingin tahu, tanpa membantu dan memberikan bahu. Karena aku sedang berusaha terlihat baik-baik aja, agar mereka tahu bahwa aku sudah tidak sama lagi dengan aku yang dulu. Mungkin karena kesabaran atau kepercayaanku sudah mereka sia-siakan, dan bahkan banyak dari mereka yang mengecewakanku, makanya gue jadi seperti ini. Dan lebih memilih untuk diam tanpa harus menjelaskan apapun yang terjadi. Karena kenapa? Karena aku capek. Tapi aku harus bisa tersenyum kepada mereka untuk menutupi rasa capekku, rasa sedihku, rasa sakitku, agar mereka tahu bahwa aku bisa baik-baik aja di hadapan mereka. Bahkan ketika duniaku sedang tidak berpihak padaku, aku pun harus berpura-pura seolah-olah dunia memang selalu berpihak padaku. Tahu gak sih, untuk pura-pura baik-baik aja itu nggak mudah. Dan itu tuh melelahkan ketika kita tuh harus terus-menerus bohongi diri sendiri. Capek tahu gak sih? Capek, bohongi diri sendiri tuh capek. Tapi kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dari kita bohong sama diri kita sendiri, itu yang menjadi permasalahan utama di mana kita sulit untuk berdamai dengan diri sendiri. Kita sulit untuk jujur sama diri sendiri. Dan kalau ditanya, aku sekarang berubah, aku nggak berubah, hanya aja aku kembali menjadi diriku yang dulu, yang dingin dan tidak banyak bicara. Tapi aku bangga pada diriku sendiri. Bayangkan, sakit mana lagi yang tidak pernah aku rasakan. Mulai dari rasa sakit karena keluarga, percintaan, pertemanan, kekecewaan, dan ya masih banyak lagi yang dimana sakit itu membuatku semakin down. Mentalku dihajar habis-habisan oleh keadaan. Keadaan yang menuntutku untuk berusaha berdamai dengan diriku sendiri. Meski kadang terlintas di pikiranku untuk, udahlah, nyerah aja. Tapi ya pada akhirnya aku tetap bertahan, dan mentalku tetap aman. Orang lain tuh belum tentu bisa sepertiku. Tapi aku bisa memperlihatkan kepada dunia kalau aku bisa melewati semuanya. Luka yang hebat, dan rasa sakit yang hebat, yang membuatku berubah. Kalau badai yang hebat pasti akan berlalu. Hujan yang deras pasti akan reda. Banjir yang hebat pasti akan surut. Dan pelangi yang indah pasti akan hadir. Dan aku yakin semua itu pasti. Karena kenapa? Kenapa aku sebegitu yakinnya?
Dan kenapa aku sebegitu percayanya kalau suatu saat nanti langit yang mendung gak selamanya akan mendung, ia akan cerah juga. Karena semua itu tuh aku pasrahkan sama Tuhan. Mau bagaimanapun nantinya, ke depannya, atau seperti apa sekarang, lebih ke pasrah aja sih. Dan menerima apapun yang memang sudah seharusnya ditakdirkan. Gak mau terlalu berekspektasi tinggi, layaknya sebuah pohon, semakin tinggi ia berdiri, sekokoh apapun itu pohon, akan ada saatnya ia akan tumbang. Dan semakin tinggi pohon, akan semakin besar juga angin yang menerpanya. Dan saat itu, apakah kita mampu untuk tetap berdiri kokoh walaupun banyak angin yang menerpanya? Dan saat itulah kamu seketika dibuat dewasa oleh keadaan. Keadaan yang membuatnya menjadi dewasa secara perlahan. Keadaan yang membuatmu menjadi sosok yang berbeda dari kamu yang sebelumnya. Keadaan sangat berperan penting karena dari keadaan itulah yang menjadikan kamu sosok yang dewasa. Kadang pernah gak sih kamu ngerasain di fase pengen deh balik ke masa kecil dulu? Pengen deh ngerasain tenang tanpa harus memikirkan hal-hal yang gak begitu rumit. Dewasa itu tuh melelahkan ya. Dewasa yang menuntutmu untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Padahal dulu waktu kecil pengen banget cepet-cepet dewasa. Dan sekarang setelah dewasa bagaimana? Bagaimana dewasamu? Bagaimana mentalmu? Nyatanya berdamai dengan diri sendiri gak semudah itu ya. Berdamai dengan keadaan, dengan diri sendiri, dengan dunia, kadang berat banget buat dijalani. Tapi aku mikir lagi, memang sudah jalannya seperti ini, alurnya seperti ini, buat apa aku harus mengeluh? Buat apa aku harus menyerah? Ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Kadang pengen banget minta sama Tuhan buat udahlah, maunya bahagia aja, maunya seneng aja, gak usah ada rasa sakit, gak usah ada rasa sedih. Pada intinya semua hanya mengacu pada satu pilihan, itu bahagia. Ya, semua orang menginginkan kebahagiaan di kehidupannya. Tapi kamu tahu gak? Gak selamanya kamu akan terus di atas. Ada kalanya kamu akan berada di bawah, di titik terendah kamu. Gak selamanya hidup itu tentang bahagia aja. Kenapa aku bilang seperti itu? Dunia itu punya dua bagian, bumi dan langit. Kehidupan pun punya bagiannya, yaitu kalau nggak manis ya pahit. Kalau nggak bahagia ya sakit. Jadi kalau kamu hanya meminta bahagia aja dalam hidup kamu, tandanya kamu egois sama diri kamu sendiri. Kenapa aku bilang egois? Karena kamu gak mau merasakan hal lain yang kamu mau hanya bahagia aja. Padahal banyak di luar sana yang melebihi dari kamu. Bahkan mereka-mereka di luar sana tetap tersenyum walaupun dunia tidak memihak pada mereka. Belajar ikhlas dan menerima sama apa yang Tuhan kasih sama kamu. Memang berat, tapi coba deh. Kalau kamu jalani dengan baik, semua akan terasa ringan. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan ujian yang berat itu berlama-lama pada hambanya, ataupun melebihi batas kemampuan hambanya. Walaupun ikhlas, sabar itu sulit, tanpa kamu sadari, dengan cara seperti itu, Tuhan membuatmu menjadi dewasa secara perlahan. Iya, kamu didewasakan oleh keadaan. Buat kamu yang saat ini mental kamu sedang tidak baik, dunia kamu sedang tidak berpihak sama kamu, gak apa-apa ya, jalani aja. Walaupun berdamai dengan diri sendiri itu gak mudah, tapi kamu harus percaya dan yakin
Kalau apa yang kamu hadapi saat ini bukan ujian yang besar. Dunia ini sangat sibuk dan rumit, tapi kamu berhasil melewati hari ini. Meskipun cuma begitu, kamu udah hebat banget. Hebat karena kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Hebat karena kamu bisa pelan-pelan berdamai dengan diri kamu sendiri. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Apa yang akan terjadi, pasti akan terjadi. Kamu akan baik-baik aja. Walaupun semua orang tidak memperdulikan kamu, walaupun kamu selalu dikecewakan, baik oleh keadaan, oleh manusia, gak apa-apa ya. Sakit pasti, itu pasti. Dan kamu gak perlu membenci diri kamu sendiri. Kamu gak perlu membenci mereka yang telah menyakiti kamu. Kamu cukup bersyukur sama diri kamu sendiri, karena kamu bisa sedewasa ini dalam menyikapi. Dengan tetap bersikap baik, tanpa harus membalas apa yang orang lain lakukan sama kamu. Kamu tahu nggak? Tanpa kamu sadari, ketika kamu bisa melakukan semua itu, kamu bisa berdamai dengan diri sendiri. Kamu lebih milih buat, ya udah nggak apa-apa, ya udah terima aja. Bukan lebih ke pasrah ya, dengan cara disakitin biasa aja, atau apapun, bukan seperti itu. Namun artinya di sini kamu bisa menerima apa yang Tuhan berikan sama kamu. Mulai dari rasa sakit, kecewa, atau apapun, kamu bisa menerimanya dengan baik, sampai kamu ngerasa, kok aku bisa ya seperti ini? Kok aku bisa ya melewatinya? Kok aku bisa? Kok bisa gitu? Dan ya, kamu pun hanya bingung, mempertanyakan diri kamu sendiri yang dimana semua yang kamu anggap gak bisa, semua yang kamu anggap kamu gak yakin bisa buat berdamai dengan diri kamu sendiri. Kamu yang selalu mengeluh dengan diri kamu sendiri, yang dimana kamu selalu kesulitan untuk memahami diri kamu sendiri. Kamu kesulitan untuk mendamaikan diri kamu sendiri. Semua itu gak ada yang gak bisa, selagi kamu mau berusaha dan kamu yakin. Mengeluh itu boleh, kamu boleh mengeluh, tapi ingat, jangan lama-lama ya. Kamu harus bisa semangat lagi. Kamu harus bisa bangkit lagi. Dan kamu juga harus bisa menyemangati diri kamu sendiri. Kamu gak sendirian kok. Tuhan selalu bersamamu. Ketika kamu capek, kamu kecewa ataupun sedih, gak apa-apa, keluarin aja. Belajar untuk jujur sama diri kamu sendiri. Karena kita nggak selamanya memaksa orang lain untuk ngertiin diri kita. Karena kalau bukan diri kita sendiri yang mengerti, siapa lagi? Karena kita juga nggak bisa terlalu menggantungkan bahagia pada orang lain. Untuk kamu yang sedang lelah dan sedang merasa tidak baik-baik aja, nikmati aja dulu apa yang kamu rasakan saat ini. Kamu mau nangis, silakan. Kamu nangis sepuasnya. Terima dulu kegagalan, kekecewaan, ataupun rasa sakit yang kamu hadapi. Hidup memang gak harus baik-baik aja sepanjang waktu. Ada saat-saat yang tersulit dan berat yang harus kamu lalui. Kamu manusia biasa. Kamu bisa mengeluh ataupun capek. Gak apa-apa kok. Keluarin aja. Jangan ditahan. Tuhan ingin membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Jangan pernah menyerah ya. Kamu harus semangat. Semangat untuk diri kamu sendiri. Kamu tahu nggak? Support system terbaik itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Semangat ya. Aku yakin kamu pasti bisa untuk melewati semuanya dengan baik. Gak boleh nyerah, gak boleh patah semangat.
Setelah beranjak dewasa, aku menemui banyak hal yang luar biasa. Luar biasa mengejutkan. Proses menjadi tabah dan sabar, berusaha menguatkan pundak seorang diri, menangis tanpa ada yang tahu, tertawa hanya untuk bersandiwara. Tak lagi banyak bahagia yang aku temui, seperti saat aku masih kecil. Justru dari proses ini yang nantinya akan membentuk diriku menjadi tameng terkuat untuk segala badai apapun yang terjadi di kedepannya. Agar bisa menjadi pelindung untuk diriku sendiri. Kalau bukan aku, siapa lagi? Hai kamu, untuk kamu semua yang lagi ngerasain capek, istirahat ya, jangan menyerah. Masih ada mimpi yang harus kamu wujudkan. Istirahat dulu yuk, jangan menyerah. Tuhan lagi nyiapin bahagia yang besar buat kamu. Sabar ya, gak semuanya harus sesuai dengan apa yang kamu mau. Jangan terlalu memaksakan diri kamu. Jangan terlalu jahat sama diri kamu sendiri. Ingat, kita manusia punya saat untuk istirahat sejenak sebelum memulai melangkah lagi. Kuatin pundaknya, perluas lagi sabarnya. Aku yakin kamu pasti bisa melewati badai yang hebat ini. Dan kamu harus percaya, setelah badai yang hebat, akan ada kebahagiaan yang begitu hebat pula. Anak baik, semangat ya. Jangan pernah berpikiran untuk menyerah. Sehebat apapun dunia menjatuhkan kamu, tapi berpikirlah, mau sehebat apapun dunia menjatuhkan kamu masih bisa bertahan. Memang aku gak tahu apa yang kamu butuhkan, tapi aku tahu. Kamu cuma pengen tenang kan? Tenang dalam hal apapun. Dewasa membuat kamu makin takut untuk melakukan apapun. Dulu, kamu gak pernah sekeras ini ke diri kamu sendiri. Apa yang membuat kamu begini? Apakah cara semesta mendewasakan selalu seperti ini? Kenapa sering menangis di tengah malam? Kenapa sering menjadi pendiam? Aku tahu kamu pasti capek, tapi kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kamu hanya bisa menjalani hidup layaknya seperti manusia di luar sana. Mungkin memang sekarang semesta sedang tidak berpihak sama kamu, tapi suatu saat nanti kamu akan dapatin itu, dan itu pasti. Kamu percaya enggak? Kamu harus percaya ya. Harus yakin sama diri kamu sendiri. Kalau semesta akan memberimu bahagia. Semesta enggak jahat. Ia tahu kamu kuat. Jangan jahat ya sama diri sendiri. Coba untuk memahami diri sendiri, mendamaikan semuanya walaupun sulit. Kamu pasti bisa. Dan kalau nantinya sakit lagi, gagal lagi, kecewa lagi, atau apapun yang membuatmu patah kembali, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Elus dada kamu, dan tarik nafas perlahan. Lalu keluarin, dan bilang sama diri sendiri, gak apa-apa ya, kita sembuhin lagi. Gak apa-apa ya, kita usaha lagi. One day akan ada masanya kamu gak akan ngerasain hal seperti ini lagi. Dan aku yakin bahagia itu pasti ada. Jalani hidup yang lebih baik dengan tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat kamu ubah. Singkatnya, hari ini kamu boleh sedih, hari ini kamu boleh jatuh, hari ini kamu boleh menyerah. Tapi besok, berhenti membuang-buang waktu ya. Bangkit dan katakan pada dunia, kalau kamu bisa. Sesulit apapun jalannya, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Karena kamu gak akan pernah tahu apa yang sedang menantimu di ujung perjuanganmu nanti. Kalau dunia gak baik sama kamu,
Kamu harus tetap baik sama diri kamu sendiri ya. Kalau memang hari ini capek banget, gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Mau mengeluh silakan, mau marah pun silakan. Ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu manusia kok. Kita ini manusia. Jadi ya gak perlu pura-pura kuat lagi. Lain kali pura-puranya dan ya udah gak perlu pura-pura lagi. Sekarang akui aja kalau lagi capek, akui aja kalau lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa, terkadang jujur sama diri sendiri itu tuh perlu. Kamu tahu gak, hidup itu seperti layaknya sebuah buku, punya case yang indah dan keras daripada lembaran lainnya. Karena itu banyak orang yang menilai dari luarnya aja, tapi isinya diabaikan. Bahkan pada buku yang sama pun, kita hanya melihat dari depannya aja kan? Hidup itu seperti sebuah kalimat yang memiliki tanda baca, yaitu tanda koma. Tanda koma adalah pemberhentian sementara. Kalau kamu merasa lelah, namun terkadang ketika kamu dihadapkan dengan tanda baca lainnya, kita merasa lelah untuk membacanya. Padahal di depan itu tuh masih banyak tanda baca yang harus kamu lalui. Setelah tanda koma dan tanda baca lainnya, kamu menemukan sebuah tanda titik. Kau pun mulai berpikir, kalau tanda titik, berakhirlah segalanya. Kita sering lupa, mungkin aja setelah tanda titik, akan ada kalimat lain yang membentuk paragraf baru. Yang dimana setelah kita melewatkan paragraf sebelumnya, kita membuat lembaran baru, tetapi paragraf lama memang tetap ada dalam sebuah cerita. Yang dimana masa lalu memang akan selalu ada di dalam cerita hidup kamu. Gak bisa dilupain, gak bisa dihilangkan. Hanya bisa direlakan dan belajar untuk tidak mengulainya lagi. Maka dari itu, semangat ya untuk terus menghadapi setiap tanda baca yang nantinya akan muncul. Karena nanti akan ada banyak sekali paragraf yang harus kamu lewati sampai nantinya bertemu dengan kalimat selesai. Ya, selesai. Selesai udah yang kamu lalui selama ini. Rasa sakit, kecewa, sedih, semua akan selesai pada waktunya. Jangan bandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain ya. Jangan bandingkan cerita kamu dengan cerita orang lain. Jangan bandingkan percintaan kamu dengan percintaan yang lain. Karena kamu gak bisa membandingkan antara matahari dan bulan, langit dan bumi. Ibaratnya seperti matahari dan bulan, mereka bersinar saat waktunya tiba. Terkadang Tuhan memberi kejutan lewat hal-hal yang menyakitkan. Jadi bersabar ya, kuatin lagi bahunya, perluas lagi sabarnya. Kamu pasti mampu melewati semuanya. Jangan lupa untuk bersyukur ya, dan jangan banyak mengeluh. Ingat, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Mensyukuri hari ini dan mengikhlaskan apa yang telah berlalu. Bersyukur karena Tuhan masih memberimu waktu. Tidak ada yang abadi, baik bahagia maupun luka. Semua punya batas waktunya sendiri. Kelak, kalau memang sudah seharusnya selesai, ia akan selesai. Jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri ya. Tapi jadikan diri kamu yang paling jarang dimiliki orang lain. Kamu tahu nggak artinya apa? Artinya tuh,
jadikan diri kamu yang paling jarang dimiliki orang lain, yaitu dimana ketika orang lain itu merasa dirinya tuh nggak mampu, ketika orang lain nggak bisa seperti kamu, tapi kamu harus bisa menjadi sosok yang paling berbeda. Hingga orang lain merasa, kok kamu bisa gitu. Kenapa kamu bisa melewati semua ini? Dan membuat orang lain tuh seketika nggak percaya sama apa yang udah kamu lakuin. Perjuangan keras kamu untuk melewati semua ini. Dan ya, rasa sakit yang mungkin yang membuat kamu ingin menyerah. Tapi Tuhan berkata kalau kamu tuh hebat dan kamu bisa bertahan sampai sekarang. Suatu ketika, aku pernah harus merelakan sesuatu yang sama sekali tidak ingin aku lepas. Butuh proses yang cukup kuat untuk bisa meyakinkan diri bahwa ada rencana yang lebih indah setelah itu. Perlahan, aku mencoba untuk berdamai dengan diriku sendiri. Ya, gak semua hal itu yang dipertemukan akan menetap. Terkadang cuma singgah dan memberikan pelajaran. Semakin dewasanya kita, maka kita tidak lagi memerlukan penjelasan untuk mengerti tentang suatu peristiwa. Karena kenyataan yang akan membuat kita mengerti akan sesuatu yang terjadi pada kita. Maka kita harus bersiap ketika beranjak dewasa. Kenyataanlah yang menjadi teman dalam proses mendewasain kita. Ya, karena dari kenyataan itu yang perlahan membuat kita menjadi dewasa. Walaupun banyak orang yang bilang kayak, dewasa sebelum waktunya. Atau, kok di umuran sekarang, kok udah bisa bersikap dewasa, berpikir dewasa? Ya memang dewasa itu tuh nggak selalu tentang umur. Bahkan ada kok orang yang dibilang masih di bawah umur, maksudnya tuh masih kecil atau seperti apa menurut pandangan orang, tapi dia punya sisi dewasanya sendiri. Kadang juga ada orang yang sudah cukup dewasa, tapi ya dia belum bisa menyikapi suatu permasalahan atau apapun itu secara dewasa. Arti dewasa itu ketika kamu bisa menahan amarah kamu, padahal amarah kamu tuh ingin meledak-ledak. Kamu bisa bersikap baik sama diri kamu sendiri. Kamu bisa berusaha damai dengan diri kamu sendiri. Dan kamu yang lebih memilih untuk diam, tidak memperpanjang masalah, dan lebih memilih untuk memaafkan orang yang menyakiti kamu. Memang dewasa itu cakupannya luas. Dan ya, dari kenyataan dan keadaan itulah yang menjadi teman untuk kita menuju proses pendewasaan. Berdamai dengan diri sendiri itu sulit ya. Tapi jangan kau menganggap kalau kamu gak mampu melakukannya. Kau bisa kok. Selagi kau mau mencoba, kenapa enggak? Jangan takut. Kadang emang manusia tuh lebih ke bukan takut, lebih ke kayaknya gak bisa deh. Gak bisa melewati semua itu, gak bisa. Udah deh, rasanya nyerah aja. Ya memang banyak orang yang berpikiran buat ya udah. Dan sekarang aku minta belajar untuk ya udah nggak apa-apa sama apa yang terjadi, terima aja. Aku yakin Tuhan gak akan memberi aku rasa sakit yang begitu hebat kalau nantinya aku tidak diberi kebahagiaan yang begitu hebat juga. Mulai sekarang, coba buat tenangin diri kamu ya.
Coba buat damai sama diri kamu sendiri. Semua akan terasa ringan kalau kamu mau mencoba dan menjadikan diri kamu menjadi seseorang yang berbeda dan yang jarang dimiliki orang lain. Mulai hari ini, kurangin ngeluhnya, kurangin menyakiti hati orang lain, kurangin marah-marah gak jelas, perbanyak rasa syukur, perbanyak memberi dan meminta maaf. Jangan pernah malu untuk meminta maaf. Dan jangan lupa perbanyak senyum ya. Iya tahu kok senyum itu susah. Hati lagi gak baik dipaksa untuk senyum. Semua lagi hancur berantakan tapi dipaksa untuk baik-baik aja dan berusaha untuk senyum. Walaupun seberat dan sebanyak apapun masalah kamu, aku tahu kok, kamu kan manusia hebat. Pasti kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Kenapa sedih? Gak boleh ya? Gak boleh. Gak boleh sedih-sedih ya. Walaupun semesta mendewasakan kamu begitu hebat, gak apa-apa, terima aja ya. Karena gak ada pendewasaan yang biasa aja untuk orang hebat seperti kamu. Iya aku tahu. Ya memang berdamai dengan diri sendiri itu gak mudah. Susah banget. Gak apa-apa. Gak perlu dipaksa. Perlahan kamu pasti bisa kok. Karena kalau kamu takut untuk mencoba, kamu gak akan tahu kejutan apa yang Tuhan siapkan untuk kamu. Coba deh, sekarang kamu coba buat pejamin mata kamu. Terus, kamu coba buat memaafkan semua yang menyakiti kamu. Merelakan mereka yang mengecewakan kamu. Dan mencoba untuk mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Coba deh, gimana rasanya? Kenapa? Kok nafasnya gak beraturan gitu? Sakit ya? Susah ya? Pasti nyesek banget rasanya. Gak apa-apa kok, pelan-pelan, jangan dipaksa. Memang semua akan terasa sakit ketika kamu mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana tidak sakit ketika kamu harus berusaha untuk memaafkan orang yang menyakiti kamu, yang dimana orang itu udah membuat kamu sakit banget sampai benar-benar menghancurkan kamu gitu. Memang gak mudah bang memaafkan orang yang benar-benar udah menyakiti kamu. Dan mungkin rasanya sungkan untuk memaafkannya. Tapi ingat ya, maafkan itu penting. Gak apa-apa, terima aja rasa sakitnya, rasain rasa sakitnya. Nanti Tuhan akan menyembuhkan kamu secara perlahan. Mereka yang mengecewakan kamu, gak apa-apa, terima aja. Walaupun dikecewakan itu tuh rasanya gak enak, rasanya bener-bener menyakiti banget. Mencoba untuk merelakan, dan jangan pernah mengharapkan kembali seseorang udah mengecewakan kamu. Dan yang terakhir, mencoba untuk mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Mungkin banyak di kehidupan kamu atas apa-apa yang udah terjadi sama diri kamu. Coba deh sekarang buat ikhlasin semuanya. Ikhlas dan terima, yakinin diri kamu buat oke, aku bisa ikhlas. Aku bisa menerima karena semua yang telah terjadi sama diri aku saat ini, real life aku saat ini, semua itu pasti ada campur tangannya dari Tuhan. Dan aku yakin di balik semua yang telah terjadi saat ini, Tuhan akan memberikanku kejutan atas apa yang udah aku jalani selama ini. Kenapa? Jangan sedih ya. Jangan nangis, gak boleh sedih. Ya,
Gak apa-apa kok. Kadang emang kita tuh untuk mengeluarkan hal-hal yang susah banget buat kita keluarin. Mungkin banyak yang bilang kalau misalnya buat ngeluarin apa yang kita rasa itu cuma dengan cara menangis. Karena dari menangis itu semua menjadi lega. Ya, menangis memang membuat semuanya menjadi lega. Tapi gak boleh lama-lama nangisnya. Kasihan fisik kamu. Gak boleh nyiksa diri kamu sendiri ya. Sekarang, kalau kamu sedang bersedih, apalagi sedang menangis, hapus air mata kamu. Kamu harus yakin dan percaya kalau di balik ujian yang hebat, badai yang kuat, Tuhan sedang mempersiapkan kebahagiaan untuk kamu. Jangan pernah lelah untuk menjadi baik untuk diri sendiri ya. Mulai sekarang, belajar untuk berdamai secara perlahan. Mencoba untuk memaafkan dan menerima. Walaupun itu sulit banget buat kamu lakuin, gak apa-apa kok. Karena kenyataanlah yang nantinya akan menjadi teman untuk kamu menuju proses pendewasaan kamu. Semangat ya, semangat. Kamu itu manusia hebat untuk diri kamu sendiri. Semangat, virtual hug. Gak boleh sedih-sedih ya, mulai sekarang. Berusaha untuk menyemangati diri sendiri. Kamu gak perlu terlalu memikirkan kebahagiaan untuk orang lain atau menyemangati orang lain. Yang kamu pikirkan saat ini, semua keadaan yang kamu jalani, semua akan baik-baik aja selagi kamu mau menyayangi diri kamu sendiri, selagi kamu mau memperdulikan diri kamu sendiri, dan selagi kamu mau mendamaikan diri kamu sendiri. Jalani aja semua yang ada pada diri kita. Kitalah yang paling paham. Orang lain mungkin bisa menilai sesuai kapasitas kepala mereka, tapi tidak paham apa yang kita rasa. Ya mungkin mereka tuh hanya melihat luarnya aja, tanpa tahu aslinya diri kita ini seperti apa sih. Karena ya orang lain gak mungkin tahu. Jangan terlalu memaksa orang lain untuk memahami apa yang kita rasakan. Mencoba untuk bersikap dewasa dengan cara tidak terlalu memaksakan orang lain untuk mengerti apa yang kita rasakan. Namun cobalah untuk mengeluarkan apa yang kamu rasakan itu kepada seseorang yang tepat. Mungkin emang yang lebih tepat itu adalah Tuhan. Tapi ketika kamu ingin mengeluarkan kepada seseorang, pilihlah dia yang mampu mendengarkan dengan baik. Pilihlah dia yang bukan hanya sekedar ingin tahu, tapi pilihlah dia seseorang yang ingin mendengarkan kamu dengan baik, memberikan kamu bahu, dan mampu membantumu untuk bangkit. Dan sampai saat ini, yang menjadi support system terbaik ya hanya diri sendiri. Semua dijalani sendiri. Sehancur apapun keadaan, yang menyemangati hanya diri sendiri. Karena kenapa? Karena kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi? Orang lain juga gak mungkin paham. Justru semakin kamu memaksakan orang untuk paham sama apa yang kamu rasain, dan ketika orang lain itu tidak bisa memahami kamu, tidak bisa memberikan yang terbaik seperti apa yang kamu mau, justru nanti kamu kecewa lagi, kamu sakit lagi, kamu juga gak mau kan terus-menerus merasakan rasa yang seperti ini. Kamu juga perlu bangkit. Ya walaupun kamu membutuhkan orang lain untuk bangkit, ataupun kamu bisa bangkit sendiri, tapi coba deh lakuin semuanya sendiri dengan cara pelan-pelan untuk berdamai dengan diri sendiri. Yes, I know. Aku tahu. Mungkin itu berat banget buat kamu. Susah banget. Karena emang gak semudah itu buat berdamai dengan diri sendiri. Apalagi ketika kamu ngerasain rasa sakit yang teramat sakit,
rasa sedih yang teramat sedih, bahkan rasa kekecewaan yang begitu mendalam. Iya memang susah banget. Rasanya itu kayak nggak terima aja gitu. Kenapa sih harus seperti ini lagi? Kenapa sih harus ngerasain hal kayak gini lagi? Capek. Udah deh. Udah gak mau kayak gini. Ya, itu balik lagi. Kalau kita gak mencoba untuk mendamaikan diri kita sendiri, ya kita bakal ngerasain rasa yang seperti ini terus. Karena mau seperti apapun diri kamu, ya menjadi support system terbaik itu cuma diri sendiri. Dan kamu harus ingat itu ya. Terima kasih untuk diriku karena udah bisa bertahan sampai hari ini. Sesekali mengeluh gak apa-apa tentang semesta. Nangis sebentar juga gak apa-apa. Air mata kamu berhak untuk teriak karena tuannya terlalu lelah berpetualang. Tapi ingat ya, setelah itu bangkit lagi. Teruntuk diri sendiri, jangan jadi orang baik ya, tapi jadilah orang yang ikhlas. Karena orang baik belum tentu ikhlas, tapi orang ikhlas sudah tentu baik. Dan ya mungkin ikhlas juga susah. Tapi ketika kamu mencoba untuk belajar ikhlas menerima apa yang sudah kamu lalui saat ini, ikhlas menerima setiap ujian yang Tuhan berikan, kelak kamu akan mendapatkan hadiah yang tidak kamu sangka-sangka. Dan sekarang harus lebih pintar lagi ya menjaga perasaan sendiri, karena gak semua orang peduli dengan apa yang kita rasakan. Bahagiain diri sendiri itu penting. Walaupun kamu merasa orang lain tidak begitu membahagiakan kamu, tapi kamu harus bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Tolak ukur kebahagiaan seseorang bukan dilihat dari seberapa besar ia banyak tertawa. Karena orang yang paling keras tertawanya bukan berarti ia yang paling bahagia. Karena kenapa? Karena setiap manusia punya tolak ukur kebahagiaannya sendiri. Dan pada kenyataannya, mata hanya menangkap apa yang dilihatnya aja. Otak yang menerjemahkan dengan logika, hati mendefinisikan dengan rasa, dan pada akhirnya, keadaan yang mampu menjawabnya. Hidup ini bukan perlombaan, tapi menaklukkan ego sendiri. Berusaha berdamai dengan diri sendiri, ya memang itu gak mudah. Butuh effort yang keras, tapi ingat, jangan memaksakan diri kamu untuk sesuatu hal yang berat untuk kamu. Kamu perlu jeda dan waktu, biar waktu yang menjawab kapan semua ini akan berakhir. Dari hal-hal baik, belajarlah mengucap syukur. Dari hal-hal yang buruk, belajarlah untuk menjadi kuat. Jangan patah semangat, walaupun sering dipatahkan oleh keadaan. Terkadang, diam lebih bijak dalam menyikapi keadaan daripada bersikeras memaksa orang lain untuk sekedar memahami. Dari aku untuk aku, tidak ada kata yang bisa terucap selain kata terima kasih. Terima kasih sudah mau bertahan atas kerasnya kehidupan. Terima kasih untuk tidak menyerah, padahal ada banyak alasan untuk menyerah. Terima kasih sudah mencoba kuat, meskipun begitu berat. Teruntuk diriku, maaf kalau aku terlalu keras memaksamu untuk kuat. Berusaha tegar walaupun raga ingin patah. Berusaha tersenyum di balik banyak kesedihan. Aku kuat dan aku hebat. Dan sampai saat ini, support system terbaik dan yang paling setia hanyalah diri sendiri. Semua dijalani sendiri, mau sepatah apapun, sehancur apapun. Keadaan yang terus memaksa kamu untuk terus kuat, kamu harus tetap menyemangati diri kamu sendiri ya. Kalian suka ngerasa malu nggak? Nyemangatin orang lain bisa, tapi diri sendiri nggak bisa. Nggak apa-apa kok. Emang sulit untuk memahami diri sendiri. Emang susah buat handle diri sendiri. Tapi kalau kamu mau mencobanya, semua pasti bisa kok. Dan jangan pernah ragu untuk mencoba ya. Dan kalaupun keadaan gak selalu berpihak sama kamu, dan kalaupun kamu selalu dipatahkan oleh keadaan, gak apa-apa. Justru dari keadaan itu yang membuat kamu dan menjadikan diri kamu seseorang yang dewasa. Dewasa karena keadaan. Yang mungkin berat ya, dipaksa dewasa dengan keadaan yang selalu menuntutmu seperti ini. Gak apa-apa kok. Kan kamu kuat.
Kamu kuat, kamu hebat, di balik rasa sakit yang hebat, kelak akan ada kebahagiaan yang begitu hebat pula. Dan kamu harus yakin itu ya. I am proud of you. Jangan pernah menyerah. Kalaupun keadaan selalu memaksamu untuk tetap kuat, walaupun kamu udah ngerasa lelah, capek, ingin menyerah, gak apa-apa, jalani aja. Dan yakinkan sama diri kamu sendiri kalau kamu bisa dan mampu. Anak hebat, anak baik, walaupun dunia berat, harus tetap baik sama diri sendiri ya. Jangan melupakan diri sendiri dan jangan jahat sama diri sendiri. Semangat ya. Kurangin ngeluhnya, kurangin sedihnya, dan perluas sabarnya. Dan mungkin hanya segini podcast aku kali ini. Dan semoga di podcast aku kali ini bisa sedikit membantu kalian. Dan jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baik kepada diri kamu sendiri ya. Ingat, gak boleh jahat sama diri kamu sendiri. Bahagia itu kamu yang ciptain, bukan orang lain. Semangat buat kalian semuanya. Gak apa-apa kalau hari ini kalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Kamu hanya mencoba untuk menyikapi semuanya itu secara sedewasa mungkin. Dan menangis juga bukan berarti lemah ya. Semangat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk terus memberikan senyuman terbaik untuk dunia, walaupun dunia selalu jahat sama kamu, dunia yang selalu gak berpihak sama kamu. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Jalani semuanya dengan baik. Tuhan punya rencana indah di balik semua ini. Semangat ya manusia hebat. Ingat, kurangi sedihnya, kuatin bahunya, perluas lagi sabarnya, dan apa lagi? Gak perlu terlalu mendengarkan orang lain mau berbicara apa, karena pada intinya support system terbaik yaitu diri sendiri. Bahagia itu kamu yang membuat, kamu yang nyiptain, kamu yang mewujudkan, bukan orang lain. Dan ya, kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk belajar untuk berdamai dengan diri kamu sendiri ya. Gak perlu dipaksa, pelan-pelan sering berjalannya waktu. Dan semua pasti bisa kok. Jangan pernah menyerah. Dan tetap semangat. Manusia hebat untuk dunianya. Yang walaupun jahat, tapi ya tetap bertahan. I'm proud of you. And see you.